rekan-rekan semuanya, terima kasih sudah hadir. Kami hari ini agendanya adalah kunjungan terkait mengenai perkembangan perkara klien kami, Ibu Ratu di sini. Kami sudah ketemu dengan Panit dan tim penyidik juga. Memang yang menjadi beliau ini menjadi korban KDRT yang menurut kami sangat fatal, di mana dia mengalami apa? Ibu mengalami apa? Selama 5 jam. Dipukul selama 5 jam. Bagian apa aja yang dipukul selama 5 jam? Dipukul memar Seluruh tubuh dipukul, bagian kepala? Berdarah tidak? Pendarahan di bagian kepala, bagian tangan? Tangan, jadi ada robekan otot. Robekan bagian otot sebelah kanan. Tulang ada yang patah. Tulang bergeser. Geser. Sikunnya yang bergeser. Nah, ini kan dikategorikan sebagaimana dalam pidana. Ini kan penganiayaan berat KDRT, di mana dia sempat dirawat 2 minggu kurang lebih di rumah sakit. Nah, baru dia sempat melapor itu kejadiannya tanggal 3 Desember 2024, kejadiannya 2024, di mana dia itu belum sempat melaporkan kejadian ini, hanya baru karena dirawat di rumah sakit, baru dia berani setelah dia pemulihan dalam waktu kurang lebih selama 2 bulan. Laporan sudah masuk duluan di Desember juga, tapi dia 2 minggu sempat dirawat, di mana yang diduga terlapor ini adalah masih suaminya. Ini saat ini kami dapatkan informasi teman-teman penyidik sudah pergi ke daerah Semarang. Di daerah Semarang, Bandung, di rumah ada tempat penitipan yang katanya penyidik juga terima juga surat dari kedokteran Padang yang dianggap dia ini tidak waras atau gila. Tapi dalam kenyataan faktanya kami tidak menyalahkan rekan-rekan kepolisian, tapi mereka keluarganya bersepakat untuk melindungi si terlapor. Nah, di mana posisi terlapor pada saat dia digebukin, dia bawa mobil. Setelah digebukin dia bawa mobil, lari ke bandara, pergi ke Palangkaraya. Ke Palangkaraya kurang lebih ada seminggu atau 2 minggu. Habis itu dia terbang balik ke Jakarta, ke Padang, balik lagi ke Jakarta. Orang gila mana, orang sakit mana, orang yang tidak waras mana, yang tahu bepergian naik pesawat. Kita aja yang waras aja kadang-kadang bingung. Itu gate berapa, pesawat yang mana, waktunya yang mana. Bagaimana orang gila nih, kita yang menyatakan diri dia itu gila, sakit jiwa, bisa menentukan pesawat dan jalan ke berbagai tempat dengan sesuka hati. Kami membantu dia jujur, kami membantu dia kemanusiaan, sangat kemanusiaan. Karena apa? Saya kenal juga suami dia, dimana awalnya 1 minggu sebelum kejadian saya ketemu baik-baik aja, tiba-tiba dia dipukuli sampai keadaan fisik yang 2 minggu masuk rumah sakit, bahkan tangannya seperti ini. Ini kan sifat kemanusiaan sudah tidak ada. Bahkan cenderung keluarganya pun, keluarga sendiri termasuk ibunya melindungi anaknya, bahkan ada dapat ancaman ya. Dia dapat ancaman berupa akan dibunuh, kamu mau mati. Ada tantenya juga ke DM atau kemana? WA, kirim ke WA. Itu kan bagaimana? Seorang yang dilindungi, tapi kenapa tidak ada upaya keluarga datang, bertemu dia untuk meminta maaf, untuk mencoba membantu biaya perobatan dia, untuk apa perhatian sedikit pun tidak ada, justru melindungi. Apakah yang dinyatakan seperti itu yang sakit jiwa dimaklumkan memukuli orang? Kan nggak mungkin, nggak boleh dong. Dia dipukuli habis-habisan, sampai ini belum bisa bicara, baru dia berani bicara, psikologisnya baru mulai pulih. 2 minggu sebulan sebelum itu baru saya ketemu dia, dan dia katakan di sini, Bang, saya dihajar, saya kaget, saya takut, saya hancur hati juga, saya punya anak istri juga, yang mana dia dipukuli sangat dahsyat, 5 jam tanpa henti. Bagian pakai koper dia habisin, terus pakai tabler besi dia pukulin. Nah, perlu diketahui suaminya adalah mantan lawyer Inara Rusli. Mungkin media boleh namanya, inisialnya AB lah kita katakan, nanti tinggal dicari saja. Ya, intinya gini, kami mohon juga dari rekan-rekan media untuk membantu menaikkan media ini. Karena apa? Pihak keluarga sekarang malah menyerang sebaliknya. Di pihak kan beliau sudah hadir di Uya podcast. Di situ pun dia diserang sama keluarganya. Bagaimana gitu loh? Dianggap playing victim. Gimana orang playing victim patah tangan? Gak ada orang playing victim patah tangan, kepala bocor, itu gak ada. Bagaimana? Gitu loh. Ini yang kami sayangkan, dari pihak keluarga tidak memberikan arjana ataupun mereka dipertemukan dengan baik, malah justru cenderung untuk menyudutkan. Kami tadi dari hasil dalam kepolisian, kami bilang ke polisi,
kalaupun memang ada surat dari dokter yang menyatakan dia ada gangguan jiwa psikis, kami minta itu tidak menghambat proses ini, karena dia perlu keadilan, kepastian yang sangat untuk hidupnya. Karena dia sampai saat ini sampai mengungsi, pindah dari apartemen dia tinggal sampai sekarang ngekos. Dia pindah saking takutnya dia diancam. Nah, kami juga minta kepada pihak kepolisian tadi, kami bilang, kalaupun nanti ada surat itu dan memang harus diperiksa mereka, kedokteran tadi, pihak-pihak dokter tadi, silakan. Tapi kalau dia tidak hadir, bukan berarti suratnya itu ampuh untuk melindungi seseorang. Justru kami minta pihak instansi kepolisian lah dari Rumah Sakit Bayangkara yang harus memeriksa secara baik kesehatannya, memang benar ini orang sakit atau tidak. Kalau dari luar kita nggak percaya. Bahkan mereka aja datang ke Bandung tidak boleh dipertemukan dari pihak rumah yang ditempatkan, tidak boleh ketemu, dia hanya diperlihatkan foto yang pakai sarung. Mana ada orang gila pakai sarung? Yang kita tahu orang gila itu ketawa-ketawa, telanjang, makan besi, makan kayu. Itu yang kita tahu orang gila. Kalau pakai sarung mah normal, gitu loh. Justru kita curigai ada yang lindungi di balik ini semua. Nah, makanya justru itu kami di sini membantu. Jujur kami tergabung dari tim No Hotman 911 juga yang membantu. Ini memang korban yang pro bono kita bantu, tidak ada dipungut apapun. Memang dia ini yang korban saking mengalami kesusahan dalam hidupnya. Nah, mungkin yang sementara update seperti itu. Ada lagi Pak Desa? Kami tambahkan juga, kami sampaikan kepada rekan-rekan penyidik agar pihak-pihak yang diduga menghalangi perintangan penyidikan, menutup-nutupi perkara ini, menyembunyikan terlapor itu, kami minta agar proses juga. Karena mereka harus bertanggung jawab terhadap apa yang dialami oleh klien kami. Bang, kejadian ini kan pada bulan Desember.